Solo yang dahulu dikenal dengan Surakarta Hadiningrat merupakan salah satu kota yang menjadi sumber atau pusat kebudayaan luhur yang menunjang kebudayaan nasional Indonesia. Salah satunya tempat yang sangat bersejarah di kota Solo, yang menceritakan tentang perjalanan musik di Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Lokananta adalah studio rekaman pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1950 oleh Utoyo Sumowijoyo dan Raden Ngabe Sugoto Suryodipuro, dua orang pegawai Radio Republik Indonesia atau RRI Surakarta. Kala itu tengah sibuk merintis sebuah pabrik piringan hitam sederhana. Mereka sepakat bekerja sama mendirikan pabrik piringan hitam. Tak disangka 6 tahun kemudian usaha kedua pegawai RRI ini dilirik pemerintah. Pada 29 Oktober 1956 diresmikan secara langsung oleh Menteri Penerangan kala itu Sudibyo. Secara resmi berdirilah Lokananta. Nama resminya sendiri adalah Pabrik Piringan Hitam Lokananta. Nama Lokananta sendiri diambil dari cerita legendaris dalam pewayangan. Lokananta adalah nama seperangkat gamelan dari Suroloyo, istana dewa-dewa di Kayangan. Konon ceritanya gamelan Lokananta dapat berbunyi sendiri tanpa penabuh. Suaranya mengalun, bergema, syahdu dan indah sekali. Nama Lokananta diusulkan oleh R. Maladi yang menjabat sebagai Direktur Jenderal RRI kepada pemerintah dan kemudian mendapat restu dari Bung Karno pada waktu itu Presiden pertama Republik Indonesia. Lokananta sendiri mempunyai fungsi merekam dan memproduksi atau menggandakan piringan hitam untuk bahan siaran 27 studio RRI seluruh Indonesia sebagai transmission service atau non-komersial kala itu. Pada waktu itu Lokananta memang perusahaan negara, khususnya di bawah naungan Departemen Penerangan. Tapi saya kurang begitu paham kenapa kok diberhentikan dari negara. Jadi pada waktu itu mungkin ya boleh dikatakan Departemen Penerangan khususnya Lokananta mungkin nggak sejalan dalam arti mungkin pemikiran pada waktu itu memang presidennya Pak Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur ya, mungkin kurang sejalan memikirnya sama Pak Abdurrahman Wahid. Jadi ya otomatis seluruh Departemen Penerangan dibubarkan, termasuk Lokananta. Jadi ya saya kira mungkin ya nggak sejalan lah istilahnya sama pemikiran pada waktu itu pemerintahnya Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid. Sejalan dengan peningkatan usaha yang semakin pesat dan maju, yakni upaya untuk menggali, membina, melestarikan serta menyebarluaskan kesenian atau kebudayaan nasional, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 215 Tahun 1961 terhitung mulai 1 Januari 1960, Lokananta diubah statusnya menjadi perusahaan negara. Sejak tahun 1971, Lokananta berhenti memproduksi piringan hitam dan mulai beralih pada rekaman pita suara magnetik atau dalam bentuk audio kaset. Lokananta kian mantap merajai pasar nasional dan menjadi perusahaan label milik pemerintah yang legendaris. Sejumlah penyanyi dan seniman besar lahir dari dapur rekaman Lokananta, yaitu Gesang, Titi Puspa, Waljina, Idris Sardi, Nana Kirana, Sundari Sukoco, Gumarang, Neni Triana, dan masih banyak lagi. Tak luput juga dalang legendaris Kinarto Sabdo juga secara rutin merekam pentas-pentas wayangnya di Lokananta. Yang pernah rekaman ke Lokananta itu khususnya memang kalau artis-artis zaman dahulu ya, misalnya kayak Ibu Waljina, Bapak Gesang, mungkin yang artis nasional yang mungkin masih hidup ya Ibu Titi Puspa, terus Bob Tutupoli, mungkin artis-artis yang mungkin masa kini ya kayak Glenn Fredly, White Shoes and the Couple Company, terus Pandey Besi, terus artis-artis lokal lah yang mungkin yang belum punya label, khususnya artis-artis indie gitu. Namun memasuki dekade 90-an, Lokananta berangsur-angsur turun pamor. Kejayaannya sedikit demi sedikit tergerus oleh munculnya perusahaan-perusahaan label swasta yang kian menjamur dengan harga murah dan cepat memproduksi rekaman suara. Selain itu, Lokananta juga harus bertarung melawan pembajakan yang kian ramai. Dimulailah masa-masa suram Lokananta, bahkan hingga sekarang.
Lokananta selain sebagai perusahaan label milik pemerintah, Lokananta juga menjadi salah satu atau satu-satunya tempat penyimpanan arsip budaya yang bisa dibilang sangat lengkap. Semuanya tersimpan dalam format piringan hitam dan kaset. Semuanya ada sekitar 40.000 keping piringan hitam yang merekam lagu-lagu daerah, lagu hiburan atau pop, keroncong, wayang, gending Jawa, lagu Bali, Sunda, Batak, hingga pidato kenegaraan oleh Presiden Soekarno. Semua koleksi ini tersimpan dalam ruangan khusus berukuran 6x8 meter di Kompleks Lokananta. Itu hanya sebagian dari sisa produksi yang berhasil diselamatkan. Sebanyak 5.000 lagu daerah dari seluruh Indonesia berhasil dikumpulkan oleh Lokananta. Ini merupakan bukti otentik dari salah satu bentuk seni budaya Indonesia yang dicoba dilestarikan oleh Lokananta. Ada pula rekaman lagu Indonesia Raya versi 3 stanza yang juga pernah jadi polemik dan masih banyak lagi. Sejak masa-masa sulitnya pada dekade 90-an hingga sekarang, Lokananta kian mundur dan terlupakan. Ya, masa kejayaan Lokananta khususnya memang era-era sebelum tahun 70-an itu jaya-jayanya Lokananta. Dulunya memang Lokananta produksi dalam bentuk piringan hitam. Piringan hitam berganti ke kaset. Itu sebelum tahun-tahun 70-an memang itu masa-masa kejayaannya Lokananta. Jadi memang dulu Lokananta banyak sekali memproduksi kaset yang dipasarkan sampai mungkin ke seluruh Indonesia. Itu sebelum tahun 70-an itu jaya-jayanya Lokananta itu. Mungkin ya habis 70-an pun ya Lokananta masih, tapi nggak begitu sejaya sebelum tahun ke 70-an gitu. Jadi memang ada kalanya memang Lokananta ada peralihan media, otomatis Lokananta menjadi pasang surutnya itu masa kejayaannya gitu. Di Lokananta ini terdapat sebuah rekaman pidato Bung Karno yang sebenarnya mampu mengungkapkan fakta kejayaan Lokananta, yaitu rekaman pidato kenegaraan Bung Karno pada piringan kemerdekaan ke-21. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Detail-detail sejarah semacam lantunan pidato Presiden pertama Indonesia sangat jarang dan bahkan tidak pernah kita dapatkan di bangku sekolah dari SD hingga SMA. Banyak orang konservatif di Republik ini hanya mengakui sejarah yang tertulis dan tercetak, bukan yang terdengar. Bahkan fakta salib tentang sejarah yang baru terucap sekarang, sekalipun cuma dianggap menodai sejarah yang sudah tertulis dalam buku-buku sejarah berkurikulum. Seharusnya pemerintah bisa turun tangan dalam usaha menyelamatkan fakta-fakta sejarah semacam itu, misalnya dengan mengubahnya menjadi file digital, agar tidak rusak dimakan usia dan bisa bertahan lebih lama. Kenapa Lokananta kok ada arsip tentang lagu Indonesia Raya? Jadi Lokananta dulu tahun 1956 berdiri. Jadi memang Lokananta masih satu keluarga sama RRI. Jadi barang-barang arsip, entah itu audio yang bersejarah termasuk lagu Indonesia Raya sampai ke Lokananta, otomatis memang zaman dahulunya pada waktu itu kan pada waktu proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pada waktu itu Pak Karno menyampaikan bahwasannya Indonesia merdeka dalam bentuk teks proklamasi. Jadi pada waktu itu memang belum sempat direkam teks proklamasi itu, tapi konon ceritanya itu memang masih kontroversi. Pertama kali dulu yang yang menyampaikan proklamasi itu konon katanya bukan Pak Karno, katanya pegawai RRI zaman dahulu. Tapi entah itu benar apa tidaknya saya juga kurang begitu tahu. Tapi yang jelas
kenapa Lokananta menyimpan barang bersejarah khususnya lagu Indonesia Raya? Materi lagu Indonesia Raya dulu diproduksi di RRI Pusat Jakarta dalam bentuk pita reel, istilahnya open reel yang dikirim ke Lokananta untuk dijadikan piringan hitam. Sampai sekarang piringan hitam dan masternya itu tersimpan di Lokananta. Jadi sampai sekarang pun kita masih merawat dan menyimpan teks proklamasi dan Indonesia Raya itu dalam bentuk piringan hitam dan masternya. Gitu. Jadi Indonesia Raya itu terkumpul dalam satu piringan hitam dan satu master. Urutannya itu Indonesia Raya, proklamasi, terus Indonesia Raya, satu nusa satu bangsa. Jadi memang itu tergolong lagu-lagu bersejarah, lagu-lagu perjuangan lah, dan digabungkan dalam teks proklamasi dan Indonesia Raya. Begitu ceritanya. Berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian Lokananta dengan memboyongnya ke masyarakat umum dalam acara pameran mall di Solo. Saat ini, remastering Lokananta telah melakukan remastering dari rekaman-rekaman analog ke bentuk digital. Data digital itu nanti akan dipasarkan dalam bentuk VCD. Lokananta juga memiliki studio rekaman yang cukup memadai untuk usaha rekaman. Lokananta sendiri menghadirkan seluruh produk Lokananta. Kemudian selain itu, karena di Lokananta sekarang sudah ada rumah seni Lokananta, Mas, sehingga rumah seni itu ada terdiri dari anak-anak seni lukis, kemudian ada patung dan sebagainya. Nah, yang bergabung di situ kemudian pun kita ajak kemari, ada KPFS, Komunitas Pecinta Cosplus Indonesia, kemudian ada KPMI, Komunitas Pecinta Musik Indonesia. Itu mereka, karena mereka saat ini sudah bergabung di dalam rumah musik Lokananta. Lokananta juga menggandeng PT Telkom untuk membantunya bangkit dari mati suri. Lokananta menawarkan beberapa lagu hasil remastering untuk kemudian dipasarkan oleh Telkom sebagai ringback tune atau RBT. Lagu-lagu yang ditawarkan tentulah yang masih memiliki nilai jual tinggi. Sejak menjadi bagian dari PNRI, sekarang ini Lokananta menjadi salah satu pusat multimedia, rekaman, remastering, dan percetakan maupun penerbitan, termasuk juga kegiatan penyiaran. Kini studio rekaman Lokananta sudah siap untuk menggandeng pihak-pihak lain dengan moto "Kami puas melayani Anda". Lokananta siap bekerja sama dengan berbagai pihak menuju Lokananta era baru.